Sore, ini film yang rilis di tahun 2025, disutradarai dan ditulis oleh Kak Yandi Lawrence. Ini film yang bisa dibilang heboh banget ya. Sempet pengen nonton pas awal-awal rilis, tapi gue baru kesampaian nonton di agak belakangan. Gue juga nggak ngikutin web seriesnya. Gue datang dengan informasi yang bisa dibilang minim. Gue cuma tahu kalau ini akan menjadi film tentang time travel. Sama yang ngebuat gue jadi tertarik ya, itu dari sisi Kak Yandinya gitu. Gue nontonin beberapa podcastnya dia sampai ketemu dengan kutipan yang menurut gue sangat menarik. Kalau nggak salah bunyinya kayak gini ya. Orang banyak yang bilang, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, aku rela mati untuk kamu. Gimana kalau itu dibalik? Aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu, aku rela hidup untuk kamu. Ini kutipan yang masih nempel di kepala gue, bahkan sampai sekarang. Sedangkan secara premis, tentang Sore, dia seorang wanita yang kembali ke masa lalu untuk mencegah kematian suaminya. Kurang lebih seperti itu dari sisi premisnya ya. Dan setelah gue selesai nonton, ini film yang melelahkan secara emosi. Sepanjang nonton tuh gue ngebayangin gitu, kalau misalkan ada di masing-masing posisinya ya, entah itu Jonathan ataupun Sore, dan probabilitas antara ambil jalan yang ini dan yang itu jadinya yang ngebuat gue lumayan terkuras sih dari sisi otak gue gitu. Dan gue nonton kayak sambil diajak mikir, cuma kayaknya gue nggak bisa sih untuk ngelakuin apa yang dilakuin oleh Sore ya, dengan mengulang segitu banyaknya. Bahkan ada scene yang dia tuh bilang kalau mungkin umurnya udah ratusan terjebak di waktu tersebut ya. Dan gue juga notice kayaknya tuh dia ngalungin cincin-cincinnya Jonathan ya. Terus dia juga make cincin nikahnya dia juga. Sedangkan secara progres karakter, menurut gue ini kelihatan ya. Dan lumayan berasa sih kalau dibandingin antara awal dan akhir film. Menurut gue juga ini definisi dari waktu dan pengulangan itu yang mengerikan buat gue untuk bisa terjebak di sana ya. Ngingetin gue dengan Sisyphus juga dan posisi dia yang terjebak untuk berulang kali mendorong batunya. Dan film ini juga bisa dibilang kayak sesuai ya dengan kalimatnya atau dengan kutipannya, dimana kan disampaikan bahwa ada 3 hal yang nggak bisa kita ubah, yaitu masa lalu, rasa sakit, dan kematian. Dimana itu semua tuh terrepresentasikan di film ini. Ini yang ngebuat gue juga takjub ya pas nontonnya. Jadi habis nonton tuh gue masih aja dibuat berpikir gitu mengenai hal ini dan itunya, detail-detail yang ngebuat gue ngerasa, oh ternyata ini toh gitu maksudnya gitu. Secara cerita sendiri terbagi menjadi 3 sudut pandang, ngingetin gue dengan series The Affair ya. Sudut pandang Jonathan, terus Sore, dan yang terakhir itu yang ngebuat gue merinding sih ketika muncul tulisan ini gitu, yaitu waktu. Gue surprise dan kagum juga gitu dengan memasukkan waktu sebagai karakter ya. Buat gue sendiri sih dia bisa dibilang kayak karakter juga di sini, atau bahkan Sore sendiri adalah sosok waktu yang tidak sadar gitu. Dan mereka juga kayaknya ngebiarin semuanya terbuka untuk interpretasi penonton ya. Yang menurut gue jadi bisa dibilang kayak lebih lama sih hidup dari atau umurnya film ini ya. Dan 8:25 itu juga kayaknya waktu dimana si Jonathan meninggal ya. Secara pacing menurut gue ini bagus di bagian awal, begitu masuk ke tengah agak turun ya. Mungkin karena gue udah tahu polanya, walaupun ada perubahan dimana ketika si Sore bilang ulang lagi ya dari awal gitu. Tapi ini tuh film yang dibuka dengan sinematografi yang udah
bagus banget, terasa poetik. Menurut gue ini sangat layak untuk masuk ke festival film internasional ya. Terasa proper banget. So, sorry, ini film yang bagus banget. Gue suka, walaupun gue nggak suka dengan time travel ya. Tapi menurut gue ini bisa jadi kayak semacam pengecualian. Banyak proses healingnya di sini. Wajib banget sih untuk ditonton gitu. Salah satu film favorit gue dari tahun 2025. Jadi itu aja opini gue untuk film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.